Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, akun resmi Piala FA puji kemampuan Elkan Bagot. Sintayong berterima kasih ke pemain skuad Garuda. PSSI beri kabar progres naturalisasi Zain Patinama. Akun resmi Piala FA akui kehebatan Elkan Bagot. Elkan Bagot tampil impresif saat menjamu Dagenham and Redbirds FC, di mana ia berhasil menyumbangkan 1 gol dan membawa The Gills menang dramatis dengan skor 3-2. Penampilan apik Elkan Bagot pun menjadi sorotan akun resmi Piala FA at Emirates FA Cup, di mana mereka menyebut kalau bek Timnas Indonesia menjadi ancaman di udara yang berbahaya bagi lawan. Pemain Liga Slovakia yakin Timnas Indonesia jadi juara. Semua pemain Timnas Indonesia sudah berlatih di Bali untuk melakukan TC, kecuali Elkan Bagot dan Sandy Walsh yang kemungkinan tidak bisa bermain untuk Timnas Indonesia di laga pembuka Piala AFF 2022. Kualitas pemain yang dimiliki Timnas Indonesia membuat Witan Sulaiman yakin skuad Garuda bisa menjadi juara. Dengan kerja keras dan berlatih secara disiplin, Witan yakin Timnas Indonesia bisa merebut gelar juara dari Thailand. Sebelumnya, Timnas Indonesia dengan materi pemain lokal saja bisa menjadi runner-up Piala AFF 2020. Sedangkan saat ini Timnas Indonesia memiliki tambahan 3 pemain berpengalaman, yakni Mark Locke, Sandy Walsh, dan Jordi Amat. Pelatih Bali United minta Nadeo dan Spaso fokus bersama dengan Timnas Indonesia. Pelatih Bali United Stefano Cugura memberi pesan khusus pada Nadeo Argawinata dan Ilyas Spasojevic, di mana menurut Stefano Cugura, panggilan dari Timnas Indonesia sangat penting dan harus dipahami oleh semua klub. Meskipun pada pemanggilan kali ini, turnamen yang diikuti tidak masuk dalam kalender FIFA. Tapi bagi Stefano Cugura, pemanggilan untuk Timnas Indonesia tetaplah sama, baik untuk pada turnamen resmi atau tidak. Bahkan pelatih asal Brasil itu berharap 2 pemainnya fokus bersama dengan Timnas Indonesia. Teko juga memahami bahwa pemusatan latihan atau TC yang dilakukan Timnas Indonesia biasanya berlangsung cukup lama. Karena itulah dia sudah mengantisipasi sebelumnya, yakni dengan mempersiapkan pemain-pemain lainnya. Media Vietnam ledek Sintayong bakal pusing di laga awal Piala AFF 2022. Total 24/7 menyebut Sintayong bakal pusing di awal pertandingan lantaran memikirkan lini pertahanan karena Timnas Indonesia tidak diperkuat oleh 2 pemain abroad, yakni Sandy Walsh dan Elkan Bagot yang sama-sama berposisi sebagai bek. Sandy Walsh dipanggil pulang oleh klubnya KV Mechelen untuk melakoni pertandingan Liga Belgia sehingga harus absen membela Timnas Indonesia. Adapun Elkan Bagot dikabarkan baru dilepas Gillingham FC di babak semifinal karena harus mengikuti agenda klub. Biasa di Eropa, Witan Sulaiman ngaku kepanasan jalani TC di Bali. Winger Timnas Indonesia Witan Sulaiman yang berkarir di Liga Slovakia bersama dengan AS Trenčín sudah bergabung dalam pemusatan latihan atau TC Garuda di Bali sejak Rabu kemarin. Dalam TC perdananya, Witan mengaku kepanasan dengan cuaca di Bali. Ia belum bisa lagi dengan cuaca panas karena sebelumnya di Slovakia dengan musim dingin. Kini setelah mengikuti latihan taktik dari Sintayong, Witan juga fokus untuk adaptasi cuaca di Bali. Lebih lanjut lagi, Witan mengaku senang kembali dipercaya masuk skuad Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Ketum PSSI beri kabar terbaru soal proses naturalisasi Zain Patinama. Ketum PSSI Muhammad Iriawan alias Iwan Bule memberikan update soal proses naturalisasi dari Zain Patinama. Ia menyebut bahwa naturalisasi pemain Viking FK tak lama lagi akan rampung, di mana Zain Patinama tinggal menunggu SK yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo sebelum menjalani Sumpah Setia sebagai warga negara Indonesia. Namun yang jelas, naturalisasi pemain 24 tahun ini tidak akan selesai sebelum Piala AFF 2022 bergulir pada 20 Desember mendatang, sehingga Zain Patinama dipastikan bakal absen. Juri start Sintayong sudah intip calon lawan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pelatih asal Korea Selatan Sintayong ternyata sudah mulai mengintip kekuatan calon lawan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Padahal pelatih yang kerap disapa Sintayong ini tengah mempersiapkan ajang akbar se-Asia Tenggara yakni Piala AFF 2022. Di mana hal ini diketahui melalui unggahan akun Instagram Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan @muhammadiriawan84. Namun belum dijabarkan langsung tim mana yang sudah diintip oleh Sintayong yang akan berlaga di Piala Asia 2023.
Timnas Indonesia sendiri akan berpartisipasi dalam Piala Asia 2023, di mana ini menjadi buka puasa Timnas Indonesia setelah 15 tahun absen dari ajang ini. Beri latihan keras jelang Piala AFF 2022, Sintayong berterima kasih ke pemain skuad Garuda. Sintayong secara gamblang menyampaikan terima kasih kepada punggawa Timnas Indonesia yang telah bekerja keras mengikuti latihan jelang Piala AFF 2022. Karena seperti yang kita ketahui bahwa seminggu terakhir tim pelatih memberikan sesi latihan fisik berintensitas tinggi kepada para pemainnya. Ia pun menilai sejauh ini kondisi fisik dan mental para pemain sedikit demi sedikit semakin membaik. Walaupun demikian, ia tidak dapat menyampaikan hasil latihan secara lengkap karena itu hanya dapat dilihat setelah para pemain menjalani pertandingan. Manajer Thailand akui tertekan jelang Piala AFF 2022. Timnas Thailand sendiri bakal berlaga di Piala AFF 2022 dengan skuad yang sedikit pincang. Hal ini lantaran para pemain andalan mereka seperti Chanatip Songkrasin tidak bisa bermain lantaran alasan pribadi. Selain itu, pelatih Mano Polking pun harus memutar otak dengan skuad seadanya di Piala AFF 2022 kali ini. Apalagi skuad berjuluk War Elephants ini dituntut harus bisa mempertahankan gelar juara Piala AFF. Hal tersebut lantas membuat manajer Thailand Nuan Pan Lamsam atau lebih dikenal dengan panggilan Madampang mengaku tertekan jelang Piala AFF 2022. Apalagi rival Thailand seperti Timnas Indonesia sedang menanjak performanya ketika dipoles oleh Sintayong. Namun tentunya dalam dunia sepak bola semuanya bisa terjadi. Ditinggal beberapa pemain, Sintayong belum minat tambah pemain untuk Piala AFF 2022. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong belum tertarik mencari pemain lagi dari BRI Liga 1 2022-2023 untuk menambah kekuatan timnya di Piala AFF 2022 nanti. Kendati kompetisi kasta tertinggi sepak bola di tanah air itu sudah bergulir kembali sejak Senin kemarin, pelatih asal Korea Selatan itu ingin fokus dengan para pemain yang sudah ada dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali, di mana saat ini TC diikuti oleh 26 pemain dari 28 nama yang telah dipanggil. Meski begitu, Sintayong berharap BRI Liga 1 musim ini tidak vakum lagi, sebab dari kompetisi akan muncul pemain potensial untuk memperkuat Timnas Indonesia. Semangat berlatih, Jordi Amat sebut training center Bali United terbaik. Pemain naturalisasi Jordi Amat begitu bersemangat mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia proyeksi Piala AFF 2022 di Bali United Training Center. Meskipun harus berjibaku dengan cuaca terik di kawasan Pantai Purnama Gianyar Bali, tapi ex-pemain Swansea City di Liga Inggris tersebut tetap berusaha menunjukkan yang terbaik di depan Sintayong. Di sisi lain, rasa lelah berlatih langsung sirna saat menikmati pemandangan di area latihan, di mana bek setinggi 184 cm tersebut pun tidak segan menjadikan Bali United Training Center sebagai tempat berlatih terbaik. Pemain sepak bola berdarah Spanyol ini bahkan berujar Bali United beruntung memiliki training center yang luar biasa ini. Satu grup dengan Timnas Indonesia, Kamboja panggil striker klub Liga Amerika Serikat. Tak hanya Indonesia yang datang ke Piala AFF 2022 dengan para pemain abroad-nya, Kamboja pun memilikinya dan bakal dijadikan andalan. Selain Kok Boris yang baru saja menyelesaikan masa peminjaman ke Sarawak United di Liga Super Malaysia, ada sosok Nick Taylor. Nick Taylor sendiri merupakan pemain berposisi striker yang bakal mengisi lini serang Kamboja di Piala AFF 2022 nanti. Ia memiliki CV yang cukup mentereng di mana ia berkompetisi di kasta ketiga Liga Amerika Serikat MLS Next Pro di Orlando City Bay. Striker klub Liga Amerika Serikat ini tentu jadi ancaman tersendiri buat Timnas Indonesia. Firman Utina dukung upgrade Philadelphia untuk bentuk Timnas Indonesia lebih baik. Ex-kapten Timnas Indonesia Firman Utina mendukung acara upgrade Philadelphia atau filosofi sepak bola Indonesia yang dilakukan oleh PSSI dan juga Kemenpora. Ia sendiri merasa senang karena terlibat dalam upgrade Philadelphia pada 2022 ini. Pria berusia 40 tahun tersebut berharap bisa memberikan yang terbaik agar sepak bola Indonesia bisa lebih baik lagi ke depannya. Firman juga berharap dengan adanya upgrade Philadelphia bisa menciptakan pemain-pemain berbakat sehingga Timnas Indonesia semakin bagus. Sebelum bergeser ke berita selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, and turn on notification supaya tidak ketinggalan berita terupdate lainnya mengenai Timnas Indonesia hanya dari Halo Timnas.